Nah, Andi tadi kan kita sudah lihat ya ini kerajinan-kerajinan produk yang menjadi karya anak bangsa ya dan tentunya ini hasilnya keren-keren banget dan tidak kalah menarik dari produk luar negeri. Setuju Anggi, bagus-bagus ya. Jadi pengen lihat langsung ke pamerannya, tapi gimana caranya ya? Nah, kalau Andin penasaran, kita bisa langsung datang ke pameran-pameran kerajinan seperti pameran Inacraft yang terus mendorong UMKM untuk go global. Ya, pastinya ini juga memberikan ruang luas ya untuk karya kerajinan yang keren-keren. Tapi pastinya pemirsa pengen tahu dong keseruan pameran Inacraft itu seperti apa? Yuk kita simak, ini dia liputannya. Salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara kembali digelar untuk ke-23 kalinya di Jakarta Convention Center pada 1 hingga 5 Maret dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Jakarta International Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2023 bertujuan menjadi wadah promosi produk kerajinan lokal untuk meraih peluang pasar domestik dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditi ekspor ke mancanegara, sehingga UMKM dapat go global dan mendunia. Tahun ini Inacraft mengusung Sulawesi Selatan sebagai ikon utama dengan tema The Authentic South Sulawesi. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI bersama Media Tama Bina Kreasi sebagai penggagas dan penyelenggara berharap Inacraft dapat menjadi wadah promosi produk kerajinan lokal dan membangun kembali semangat UMKM menuju pemulihan ekonomi nasional. Melalui sebagai ikon gitu ya. Jadi ketika kami mendukung minat dari Sulawesi untuk menjadi ikon itu tadi salah satunya. Kemudian memang kami ingin yang di luar Jawa, di luar Sumatera yang memang sudah biasa. Padahal di sana itu sumber bahan baku gitu ya. Sumbernya kan dari sana. Nah, jadi kami ingin juga mengangkat mereka, mengangkat potensi. Pelaku UMKM peserta Inacraft tampak antusias kembali berkesempatan memamerkan produknya kepada pecinta kriya dan wastra. Setelah pandemi ini kan kita baru mulai menggeliat lagi. Itu saya yang jelas saya lihat antusias masyarakat ya setelah 2 tahun, sempat 2 tahun vakum kan Inacraft ini baru tahun kemarin mulai lagi. Dan saya lihat dari tahun kemarin kan 2 kali. Terus ini yang ketiga kali saya lihat semakin antusias masyarakat yang datang dan juga UMKM yang ada juga semakin banyak. Jadi sudah kembali, sudah mulai pulih. Harapannya Inacraft ini lebih ke depannya lebih mempertahankan kekhasan sendiri dari Inacraft. Jadinya orang itu mulai paham bahwa apa yang diinginkan dia datang ke Inacraft, dia mengharapkan ada produk-produk yang memang berkualitas sehingga itu akan membuat segmentasi pengunjung dari pameran Inacraft sendiri, mereka sudah tahu dari rumah, oh kalau ke Inacraft itu aku akan mendapatkan produk-produk yang berkualitas, kemudian juga produk-produk yang handicraft yang baik dengan asli dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga segmen itulah yang harus dipertahankan di Inacraft selanjutnya. Tidak hanya pelaku UMKM, para pengunjung juga antusias dan menantikan kehadiran pameran kerajinan ini setiap tahunnya. Karena Inacraft tak hanya menjadi ajang jual beli, tapi juga membuka kesempatan untuk memiliki jaringan lebih luas antara sesama pelaku usaha dan pecinta kriya serta wastra. Yang jelas kita lihat-lihat semua, muter-muter semua kita terkagum-kagum. Karena memang biasanya yang dibawa ke Inacraft ini adalah produk-produk unggulan dari berbagai daerah. Termasuk apalagi kalau kita udah mau puasa, mau lebarannya, udah mulai lihat fashion yang juga keren-keren untuk sekarang itu ya. Yang stand umum pun dengan menampilkan karya-karya yang mereka yang berkualitas juga di sini. Bagi yang mau mencari sesuatu yang unik, berkualitas, cantik, menarik, modis, modern, di sini ada semua. Keren.
Diikuti 1.118 pelaku UMKM, IKM, dan perajin dari berbagai daerah di Indonesia, pameran ini menargetkan 17.000 pengunjung dengan ragam produk yang dipamerkan berasal dari 7 kategori bahan baku, yaitu keramik, serat alam, logam, batu-batuan, tekstil, kayu, dan lainnya, mulai dari batik, tenun, songket, aksesoris, home decor, hingga tas etnik. Selain pameran, digelar juga Inacraft Award, penghargaan bagi UMKM dengan karya berkualitas dan inovatif. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda dan juga membangkitkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Betul banget Andina, dan jangan lupa juga pemirsa untuk saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia di episode yang akan datang. Maju terus, karya anak bangsa. Kita bangga Buatan Indonesia. Bye-bye.